Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Mahmuda dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Komarudin. Saya mengajar di Universitas Komarudin sejak tahun 2014. Adapun mata kuliah yang biasa saya ampuh adalah teori bilangan, kemudian ada aljabar linear, persamaan diferensial biasa, dan juga teori graf. Video ini merupakan video PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yakni teori bilangan. Mata kuliah teori bilangan merupakan mata kuliah wajib untuk semester 1 dengan bobot 2 SKS. Adapun pertemuan yang dilakukan adalah 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan UTS dan pertemuan ke-16 merupakan UAS. Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep teori bilangan untuk memecahkan permasalahan dan menggunakannya untuk pembuktian suatu pernyataan atau teorema secara mandiri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam pendidikan matematika, sehingga penguasaannya sangat membantu dalam mempelajari mata kuliah matematika lebih lanjut. Selain itu, jika ingin terjun di dunia pembinaan olimpiade, maka beberapa materi dalam mata kuliah ini mutlak diperlukan. Untuk materi yang dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah sistem bilangan bulat, kemudian ada keterbagian, FPB, KPK, persamaan Diopantin, kemudian ada kekongruenan, kemudian bilangan prima, teori Fermat, dan juga teori Euler. Secara rinci, CPL dari mata kuliah ini ada 4 aspek, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikapnya yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sedangkan untuk pengetahuannya, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Keterampilan umumnya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk CPMK-nya adalah yang pertama, memahami konsep dasar bilangan, mampu mengaplikasikan konsep dasar bilangan pada pembuktian pernyataan atau teorema, kemudian mampu menerapkan konsep dasar bilangan untuk menyelesaikan permasalahan. Referensi yang digunakan adalah buku teori bilangan. Ini adalah karya saya sendiri ketika mendapat hibah penelitian PDP di tahun 2018 yang diterbitkan oleh UAS. Kemudian ada juga buku lain, yakni buku teori bilangan karangan Sukirman. Untuk sistem pembelajaran secara offline maupun online. Offline dengan tatap muka, sedangkan online ada Zoom, kemudian Google Classroom, YouTube maupun grup WA. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah metode ceramah, diskusi kelompok, kemudian tanya jawab. Jenis penilaiannya tes tulis, presentasi, dan juga keaktifan dalam pembelajaran. Untuk penilaiannya, bobot penilaiannya kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 40%. Ini semua tercantum dalam kontrak kuliah yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan untuk pertemuan ke-6 dengan materi Diopantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok bajunya sama semuanya ini? Ada apa ini? Oh, ada acara dari kamu. Mau ada acara matematika. Oke. Itu apa itu? Sana-sana ini. Oh, santai. Jelas semoga berkah ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini satu anak yang nggak masuk kelihatannya lagi. Salah? Fresh ya? Yang lain untuk semuanya. Oke. Hari ini ketemu sama Bu Wilda. Ini pertemuan ke-6 ya. Di sini kita akan bahas masalah persamaan Diopantin. Ya, namun sebelum itu, ayo kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu kita tidak terlambat. Berdoa, Mbak. Selesai. Sebelum ke persamaan Diopantin, Bu Wilda pengen mengingatkan sekilas terkait materi sebelumnya. Review. Masih ingat materi sebelumnya apa? FPB sama KPK. Pakai apa kemarin?
harus dipahami karena nanti akan sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di persamaan Biopantin. Ya, jadi beberapa materi sebelumnya entah itu FPP, KPK, algoritma Zuclid ataupun konsep-konsep keterbagian sangat diperlukan untuk menyelesaikan persamaan Biopantin. Jadi harus paham, saling berkesinambungan, gitu ya. Oke. Persamaan Biopantin, pernah dengar persamaan Biopantin? Belum. Gitu saja, Oke. Pada pertemuan kali ini kita melihat tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami persamaan Biopantin, kemudian yang kedua adalah menganalisis suatu persamaan itu punya penyelesaian bilangan bulat atau tidak ya. Nanti kita tahu, oh kira-kira ini punya persamaan atau tidak. Jangan-jangan kita cari sampai lama ternyata nggak ada, memang nggak ada penyelesaian. Cari sampai 10 tahun juga nggak akan ketemu gitu ya. Nah, karena memang nggak ada. Nah, ini kita analisis, kemudian kita adalah menyelesaikan persamaan Biopantin. Sudah siap? Siap? Siap. Oke. Yang pertama adalah persamaan linear Biopantin. Ada dua, ada persamaan linear Biopantin sama ada persamaan kuadrat ya. Untuk kali ini kita fokus ke persamaan linear Biopantin. Definisinya sudah ada di buku juga ya, jangan baca. Definisi yang satu, suatu persamaan yang berbentuk AX plus BY sama dengan C dengan A, B, C adalah bilangan bulat. Dan tidak boleh nol. Itu dikatakan Biopantin jika penyelesaian adalah bilangan bulat. Itu ada penekanan, makanya jadi bulat warna merah. Jadi penyelesaiannya harus bilangan bulat. Jadi koefisiennya bulat, AB-nya koefisiennya bulat, C-nya juga harus bulat. Penyelesaiannya pun harus bilangan bulat. Maka persamaan seperti itu dikatakan persamaan Biopantin. Sudah paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ya Mbak, Mbak E? Bisa bertanya Bu, Oke. bagaimana kalau misalnya persamaan Biopantinnya penyelesaiannya bukan berupa bilangan bulat? Oke, bagaimana kira-kira kalau penyelesaian dari persamaan itu tidak bilangan bulat? Kira-kira gimana? Apakah merupakan persamaan Biopantin? Tidak. Ya, karena syarat mutlak dari Biopantin dia ada bilangan bulat. Ya, ketika diminta menyelesaikan bilangan bulat ternyata yang memenuhi itu nggak bulat, berarti dia tidak mempunyai penyelesaian. Gitu ya? Oke, sekarang kita ke teorema 4.2. Solusi dari suatu persamaan Biopantin AX plus BY sama dengan C adalah X0 Y0 elemen Z. Sedemikian hingga AX0 ditambah BY0 sama dengan C. Perhatikan di sini. Ketika saya mempunyai X0 Y0, kemudian saya masukkan ke persamaan awal, harus memenuhi. Itu yang namanya solusi. Ya, solusi harus sama ya. Kalau nggak memenuhi berarti bukan solusi. Solusi itu harus pas ya. Maka X0 jadi kita katakan sebagai solusi. Contoh, kita punya persamaan 3x plus 6y sama dengan 18. Kemudian setelah Bunda coba-coba ternyata tak masukkan x-nya 4 kemudian y-nya 1. Akhirnya tak masukkan 3 kali 4 ditambah 6 kali 1 sama dengan 18. Oh berarti x sama dengan 4 dan y sama dengan 1 itu merupakan solusi. Begitu dan seterusnya. Ketika masukkan 6 dan y-nya 6 juga sama ya, itu termasuk solusi. Ya. Ketika Bunda masukkan sekarang x-nya 4 kemudian y-nya 2. Berapa nilainya? Kalau x-nya 4, y-nya 2. 3 kali 4 12 ditambah 6 kali 2 12. Berapa? 24. Nah, apakah sama? Tidak. Berarti x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Apakah merupakan solusi? Tidak. Gitu ya? Sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Ya Mbak. Mbak Nurina ya? Nuria ya? Nurina. Oke, silakan Mbak. Itu bagaimana cara menentukan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1? Kira-kira bagaimana ya Mbak? Kira-kira menentukan X sama dengan 4 sama dengan 1 gimana? Mencari FPB-nya. Mencari FPB-nya dulu. Oke, itu siapa kan? Terus menggunakan algoritma Euclid. Tapi saja ya. Oke, berarti tadi sudah muncul ya. Berarti sudah baca di buku ya. Oke, betul sekali. Tapi untuk yang di sini ini masih bentuk random ya. Di
Coba sih random acak-acak, betul nggak ya dimasukkan? Oh kira-kira C, X-nya 4, Y-nya 2, bagaimana ya? Nah, pakai sistem trial and error. Coba. Ya. Oke, Mbak Rima sudah baca sip. Oke, lanjut. Tadi kan ada 3 ya, tadi Bu tadi bukan ada 3 solusi. Sekarang apakah kira-kira semua persamaannya punya solusi bilangan bulat? Kira-kira bagaimana? Punya nggak? Contoh nah 2x plus 10y sama dengan 17. Punya solusi atau tidak kira-kira? Bagaimana? Sekarang kita lihat, kalau kalian 2 sama 10, itu berarti bilangan apa? 2 10 itu? Genap. Ya, berarti kan yang semua sekarang bilangan genap. Luas kan bilangan apa? Mungkin nggak? Genap sama dengan ganjil. Nah, kalau kita pakai logika seperti itu udah nggak masuk. Berarti dia nggak akan ketemu solusi. Yang namanya genap tidak akan sama dengan yang ganjil. Nah, mungkin sama, genap nggak mungkin sama dengan ganjil. Berarti ini tidak punya solusi. Lalu bagaimana ya kira-kira ngeceknya? Suatu persamaan itu ada solusi atau tidak? Maka kita pakai formula dulu. Oke. Persamaan linear dependent AX plus BY sama dengan C itu mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika benar atau tidak benar? Jika FPBA dan B membagi C. Yang dimana kemarin ya, berarti ketika bukan nulis seperti ini, lanjutnya adalah FPB. Dari FPB dari AB. AB ini adalah koefisien. Jadi FPB dari koefisiennya harus membagi konstanta. Paham ya? Nah, ketika dia membagi, maka mempunyai penyelesaian. Kalau kita kembalikan ke soal yang tadi. Oke, ya yang pertama ya, 3x plus 6y sama dengan 18. Tadi tidak penyelesaian ya. Kan kita cek, benar nggak sih cara tadi? FPB-nya 3 dan 6 berapa? 3. Apakah 3 membagi 18? Iya. Nah, karena itu, karena 3 itu membagi 18, maka persamaan ini mempunyai penyelesaian. Sekarang bagaimana dengan soal berikut? Apakah persamaan 3x plus 9y sama dengan 20 mempunyai penyelesaian? Kira-kira benar? Ada yang tahu? Ya Mbak Yeni? Tidak ada penyelesaian karena FPB dari koefisien 3 sama 9 kan 3. Tidak bagi dari 20. Oke. Jadi tidak mempunyai penyelesaian. Oke, sip. Terus untuk Mbak Yeni. Karena FPB dari 3 dan 9 itu adalah 3. Padahal kalian tahu 3 itu tidak bagi 20, maka persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Tapi jadi paham? Pertanyaan? Lanjutnya. Teorema berikutnya adalah jika x0 y0 itu solusi persamaan, maka solusi lainnya atau solusi umumnya adalah x sama dengan x0 ditambah b per d kali t, sedangkan y-nya adalah y0 minus a per d kali t dengan dengan t adalah elemen bilangan bulat, ya. Dan D itu apa? D itu adalah FPB-nya. Jadi di sini solusi umumnya, ya, bentuk umumnya. Kita soalnya supaya dipaham. Tentukan solusi dari 172x ditambah 20y sama dengan 100. Nah, yang pertama apa ini? Mencari FPB. Untuk apa mencari FPB? Untuk mengetahui tentang X sama dengan Betul. Agak keras ya. Agak keras supaya kedengaran berbeda agak keras. Jadi langkah pertama kita cek apakah mempunyai solusi atau tidak dengan cara mencari FPB. Dan perhatikan mencari FPB-nya harus menggunakan algoritma Euclid. Tahu kenapa? Karena akan berpengaruh di langkah selanjutnya. Kalian oke? Pertama kita cari FPB dulu 172 dan 20. Oke, ini masih paham ya kemarin ya? Akhirnya ketemu 4. Ya, apakah 4 membagi 100? Kita cek. Iya. Karena 4 membagi 100, maka persamaan ini mempunyai solusi. Nah, seandainya kalian ketemu di sini, ternyata ketemu FPB-nya 5, ketemu FPB-nya 6. Apakah 6 membagi 100? Tidak. Maka apa yang dilakukan?
gitu ya. Nah, karena tadi ketemu 4, kemudian 4 membagi konstanta, maka punya solusi, maka kita tentukan solusinya. Solusinya berarti kan pakai algoritma Euclid tapi alur mundur dari bawah ke atas. Ya. Tadi FPB berapa nak? 4. FPB-nya 4. Jadi 4 sama dengan 12 dikurangi 1 kali 4 dari sini. Ya, 4 sama dengan 12 dikurangi 1 kali 8. Dan seterusnya pakai alur mundur. Kemudian nanti kita ubah lagi. Oh, 8-nya berubah lagi. 8-nya menjadi 20 dikurangi 12 dan seterusnya. Sampai nanti ketemu 4 sama dengan 2 kali 172 min 17 kali 20. Sampai sini nggak berhenti itu. Tadi persamaannya kan 100, di sini kok masih 4. Maka kita kalikan 25. Kita kalikan 20 ketemu. Oh itu 100 saja ya. Itu salah ya. Harusnya 100 ya. 100 sama dengan 50 kali 172 minus 425 kali 20. Maka ketemu S0 nya adalah 50, Y0 nya minus 425. Oke. Kemudian solusi umumnya pakai angka tadi rumus tadi. Maka ketemu S nya adalah 50 plus 5T, Y nya minus 425 minus 43T ya. Dengan T adalah bilangan bulan. Sampai masukkan T berapapun pasti itu merupakan solusinya. Entah kamu pilih masukkan T 1, 2, min 5, itu pasti merupakan solusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Oke. Lanjut. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang coba diskusi kelompok. Nah, ini kan ada kelompok di mantap. Silakan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga ya. Silakan didiskusikan sebentar. 5 menit soalnya aku kok ya. Tentukan solusi bilangan. Nah, berarti kan soal ini sama kayak tadi ya, angkanya. Cuma bedanya adalah apa kan? Solusi bilangan bulat positif gitu saja. Silakan coba. Tapi ada persamaan positif. Mas atau Mbak ada yang betul? Jadi yang diminta adalah bilangan bulat positif. Silakan diskusi yang sudah bisa acungan tangan untuk menjelaskan yang depan. Oh, bisa dikirim ke WA yang beda juga bisa presentasi di depan. Ya. Kelompok 1, 2, atau 3. Jangan lama-lama, waktunya terus berjalan. Yang sudah bisa dikirim ke Bu Yulia. Kemudian kita presentasi, nanti silakan ditanggapi sama yang lainnya, dicocokkan sama apa enggak jawaban temannya dengan yang lain ya. Silakan kan? Bisa, kelompok 1, kelompok 2 mungkin silakan. Bisa dikirim? Oke. Dikirim ke grup Pak ya. Oke, silakan masuk ke depan kelompok 2 menjelaskan ini. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Ayo Pak. Apapun yang lain? Apa? Oke, ayo. Sekarang sini mungkin, Pak. Silakan.
Silakan. Perhatikan langkahnya sama ya. Terus. Tentukan semua solusi positif dari persamaan 172x plus 20y sama dengan 1000. Nah, untuk menentukan semua solusi positif tadi, kita sudah memperoleh dari solusi umum, yakni x sama dengan 500 tambah 5t. Kita masukkan 500 tambah 5t lebih besar dari 0. 5t lebih besar dari 500, kita pindah luas, min 500. T lebih besar dari min 500 dibagi 5, jadi T lebih besar dari min 100. Yang Y sama dengan min 4250 min 43T. Min 4250 min 43T lebih besar dari 0. Min 43T lebih besar dari 4250. T karena 4250 membagi min 43, jadi tandanya dibalik. T kurang dari min 98,8. Akhirnya ketemu berapa T-nya? T-nya sama dengan min 99. Kemudian X-nya tadi ketemu Dimasukkan 5. X sama dengan 500 tambah 5T. T-nya min 99. Y-nya Ketemu X-nya 5. Y-nya ketemu? Y-nya ketemu 7. Oke, sip. Berapa satu kelompok dua? Ada pertanyaan nggak sini? Saya Ya, silakan. apakah dari soal ini hanya ada satu penyelesaian saja, padahal kan yang di soalnya kita semua solusi. Oke. Di sini memang asalnya apa namanya ya? Ya, di sini hanya ada satu solusi yang apa? Karena T yang memenuhi hanya ada satu, yaitu minus 99 ya, sehingga hanya ada satu solusi. Oke, terima kasih Mbak Iim ya. Kita lanjut ya. Berarti kesimpulannya apa? Persamaan berarti tadi persamaan di mana A, B, C dan solusi ada bilangan bulat. Berarti ya. Terus bagaimana menentukan suatu persamaan punya solusi atau tidak? Pakai apa? Pakai F, B, B. Kita bisa dicek memenuhi membagi konstanta atau tidak. Jika F, B, B-nya membagi konstanta maka punya solusi. Jika tidak maka tidak ada solusi. Kemudian bagaimana menentukan menyelesaikan persoalan dalam bulat? Langkah pertama apa? Cek mencari FBB pakai algoritma kemudian algoritma kalun bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau nggak ada, Bunda kasih tugas ya untuk ngecek. Nanti tugasnya dikirim Bunda lewat ke Google Classroom ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 hari. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan review terkait tugas ini, sama kita akan bahas tentang persamaan derivatif yang kuadrat. Kalian masih ingat ya, yang kuadrat dan juga pengayaan sasaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.